Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Kemarin di video kemarin ada beberapa sih yang nanya atau request lah ya, buat mereview spek PC saya. Mungkin pengen tahu speknya apa. Jadi saya mau sharing aja nih, sharing spek PC saya dan mungkin apa yang perlu dipertimbangkan saat mau merakit PC. Jadi PC saya ini speknya pakai Core i7 generasi yang 9 ya, Gen 9 Core i7 9700K kalau nggak salah itu ya. Core-nya 6 apa ya, core thread-nya 6 kayaknya, saya nggak terlalu ingat. Itu untuk prosesornya. Terus lagi motherboardnya saya pakai punyanya Asus. Ini saya biasa pakai punyanya Asus, mungkin lebih mahal ya dari brand lainnya, walaupun secara kualitas mungkin brand lain juga nggak kalah bagus, tapi kenapa bisa lebih mahal? Mungkin karena kalau Asus itu center resminya itu kan ada ya, di Indonesia itu kan ada. Jadi mau klaim-klaim garansi itu langsung ke center sih bisa. Jadi nggak cuman HP doang, PGA, motherboard itu bisa ke sana, ke center Asus. Itu salah satu alasan kenapa saya pakai Asus. Jadi kalau ada masalah-masalah tuh nggak perlu repot ngurus ke tokonya, atau kali tokonya nggak ada lagi atau gimana. Garansinya berapa saya lupa, biasanya sih 3 tahun ya biasanya. Motherboardnya Asus berapa, tipe berapa, B365F kayaknya kalau nggak salah, B365F. Itu slot RAM-nya 4, covernya ada 4, terus soketnya LGA 1151, motherboardnya gitu. Itu terus apa lagi ya, RAM-nya cuman saya isi 2 slot sih sementara. Nanti kalau butuh nambah lagi ya saya tambahin lagi lah. Itu untuk motherboard Asus B365F. Harganya berapa saya lupa, bisa cari sendiri. Untuk tipe itu bisa nyari yang support dengan ininya lah, prosesornya. Jadi teman-teman kalau mau rakit PC itu harus setiap partnya tuh semuanya harus kompatibel. Jadi tentuin dulu nih mau pakai prosesor yang seri keberapa, katakanlah i7 atau i5. Nah, mau pakai generasi berapa, kemudian bisa googling lah, cari motherboard atau mainboard yang support ke Gen 8 atau Gen 9. Biasanya satu motherboard itu support itu Gen 8, Gen 9. Jadi nggak asal motherboard. Jadi selain LGA, soket LGA-nya harus sama, dia harus support ininya juga, gennya juga, generasinya. Ya paling kira-kira itu yang harus dipertimbangkan. Prosesor, terus
RAM-nya saya pakai Corsair yang RGB, walaupun nggak saya nyalain RGB-nya, cuman saya setting warna putih. Yang RAM-nya itu speednya berapa sih? 266 MHz MHz ya. Yaitu RAM-nya 32 GB chip, jadi 16 kali 2 16 itu untuk RAM-nya. Mungkin banyak yang mikir kalau 32 itu terlalu berlebihan gitu loh, tapi kan kebutuhan orang kan masing-masing. Kalau untuk ngegame doang sih kayaknya 16 GB juga udah cukup, tapi kalau ngedesain kan nggak, tergantung kebutuhannya ngedesain apa. Dan saya ya cari aman aja lah, timbang besok upgrade lagi. Jadi sekalian aja, ngomong ada duitnya juga. Dan harga RAM tuh lagi, pas saya rakit itu lagi bisa dibilang murah sih, nggak semahal tahun lalu lah. Itu dapat itu sekitar 2,5 apa ya, sekitar segitu untuk RAM-nya. Nah ini RAM juga harus dilihat dari motherboardnya juga. Jadi motherboardnya tuh support maksimal tuh speednya berapa maksimal. Punya saya ini kebetulan 266 itu ya, 266 MHz, jadi saya RAM-nya ya pakai yang maksimal sekalian. Mungkin kalau motherboard yang lebih tinggi speknya itu bisa up to berapa, 3200 atau 3000 MHz, 3200 kayaknya. Nah itu jadi setiap part itu harus kompatibel ya, nggak bisa asal gitu loh, harus dipertimbangkan. Tapi hal pertama yang dipertimbangkan sih udah pasti budget lah ya, budgetnya berapa, kemudian pengen pakai prosesor Core i berapa, dan kalau bisa pun misal Core i5 lah, katakanlah pakai Core i5 ya, minimal Gen 8 lah ya, jadi nggak ketinggalan. Core i5 tuh Gen 8 nya 8000, Core i5 8600 kalau nggak salah. Kalau Gen 8 nya Core i7 tuh 8700 kalau nggak salah ya, seingat saya sih itu. Jadi semua itu harus dipertimbangkan. Pertama punya budget berapa, terus pengennya pakai prosesor yang mana, baru deh cari motherboardnya. Misal katakanlah itu tadi saya pakai Core i7 9700K, terus saya nyari motherboard yang support sama prosesor itu dari soketnya maupun generasinya ya, bisa dilihat. Ini coba saya kasih lihat Asus P365F. Kalian bisa lihat di CPU support. Oh ini kok bentar, oh ini driver ya, oh spek nih, specification. Nah ini kan kalian bisa lihat Intel socket 1151 Gen 9 atau 8 Intel. Nah ini kalian harus nyari
terus ngelihatnya ini ya, dan ini maksimal RAM-nya 64 GB, ini support sampai 266, sisanya ya apa, saya nggak terlalu merhatiin yang bawah sisanya ya, karena yang dibutuhin ya paling apa, port USB standar lah ya, paling yang beda itu jumlahnya. Sini paling ya support multi VGA, berarti dia VGA bisa lebih dari satu. Jadi ini kalian harus lihat ininya. Ini yang sekarang sih kebanyakan soketnya 1151 sih. Kalau yang jadul-jadul mungkin 1155. Sisa yang sebelumnya tuh 1155 soketnya. Jadi agak susah nyari motherboard yang apa itu. Jadi ya paling pakainya inilah. Nanti bisa cari yang, kalau belinya yang generasi 7 ya cari motherboard yang support ke generasi 7. Jadi harus dipertimbangkan semua lah pokoknya. Dari prosesor, pokoknya pertama sih prosesor kalau saya ya. Kalau yang lebih expert saya nggak ngerti, cuman kalau saya pribadi saya mikirnya prosesornya dulu nih. Pengen pakai, budgetnya nyampe yang mana baru saya nyari apa motherboardnya ini saya cari yang support soket sama gennya dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal. Tapi saya belinya kayaknya ini yang tengah-tengah lah ya, atau yang paling murah deh kalau nggak salah, saya lupa. Cuman pokoknya nggak yang paling mahal lah, nggak terlalu itu. Kalau yang paling mahal itu motherboard bisa sampai mungkin lebih dari 5 jutaan ya, saya nggak terlalu ngerti. Yang penting kebutuhan tercukupi lah ya, nggak terlalu high end. Yang penting semuanya tercukupi. Untuk prosesor, RAM, terus VGA saya tuh masih yang lama ya, jadi bawaan dari PC saya sebelumnya itu Asus juga GTX 960, masih lama ya. Belum sempat beli yang baru, atau ya belum butuh untuk beli yang baru, karena yang ini buatnya masih mencukupi kerjaan sama game yang saya mainkan, jadi nggak terlalu harus upgrade lah untuk itu. Nanti saja, mungkin kalau saya berpang rilis kali ya, dan pengen merasakan ray tracing, mungkin baru upgrade ke RTX mungkin. Jadi sekarang saya masih menikmati pakai GTX 960. Terus setelah itu saya coolernya pakai Corsair liquid sih. Ini bukan air cooling tapi liquid cooling. Pertama kali saya pakai liquid, tapi liquid yang zaman sekarang udah nggak pakai selang-selang yang itu ya, yang udah pabrikan lah, bukan yang custom. Itu yang tengahnya nempok di prosesor tuh. Selain Corsair kayaknya ada ini NZXT juga punya, brand lain sepertinya juga ada, cuman saya kurang tahu. Saya pernah lihat itu NZXT yang bentuknya bulat. Kalau punya Corsair ini bentuknya segi apa ya, segi 8 atau kayaknya gitulah, nggak kotak-kotak banget dan nggak rounded. Itu untuk coolernya. Terus PSU saya pakai Corsair juga, jadi kebanyakan ini pakai Corsair sama Asus. PSU power supply pakai Corsair. Saya tuh agak lupa tipenya, kayaknya sih RM650.
yang udah gold. Iya kayaknya bener nih, udah gold itu modular, jadi kabelnya itu bisa dilepas. Kalau mau pakai kabel-kabel yang custom atau yang kelihatan lebih keren bisa, cuman saya pakai bawaannya aja, yang penting fungsinya berguna. Oh ya, terus sama power supply ya. Power supply itu kan 650 watt, tapi itu nggak pure bakal kepake segitu, jadi tergantung penggunaan teman-teman nanti seperti apa. Jadi kalau misal cuman browsing doang sih kayaknya di bawah itulah, nggak nyampe makan sampai 600 watt. Mungkin kalau nge-game yang berat banget baru dia ngangkat. Sama kayak AC kali ya, AC kan saya kurang tahu, saya nggak pakai AC, tapi kalau saya pahami sih AC semakin dingin mungkin wattnya semakin tinggi kali ya. Jadi wattnya tuh otomatis naik turunnya ya, seperti itu. Kenapa saya pakai 650 watt? Sebenarnya kalau VGA saya 500 watt itu cukup sih. Jadi kalau mau beli PSU tuh harus pertimbangkan VGA yang kalian pakai. VGA GTX 960 tuh minimal 500 watt lah. Takutnya kalau nggak kuat kan nanti rusak VGA-nya. Daya yang masuk ke VGA-nya kan nggak cukup. Nah, nanti bisa rusak itu. Jadi memang semuanya harus dipertimbangkan, nggak asal belilah. Dan kalau bisa ya yang merek, kalau VGA kalian yang mumpuni ya beli PSU nya yang bagus sekalian lah, jangan yang cek-cek lah, kasihan VGA nya gitu. Buatnya bisa beli VGA yang harganya puluhan juta, 10 juta, 7 juta, 8 juta, tapi PSU nya yang 500 ribuan, ya kasihan lah. Jadi mending sekalian gitu. Entah mereknya apa kan terserah kalian, kayaknya banyak deh merek. Ada Cooler Master, Aerocool mungkin, saya juga kurang tahu. Saya tahunya cuman Corsair. Itu untuk PSU. Terus yang lain lagi paling ini casing. Nah kalau casing mah selera ya, casing selera penyaritnya yang gimana, mau yang minimalis atau yang bentuknya gaming atau gimana. Ini kebetulan saya pakai Rexus ini casing yang murah sih, tapi yang penting fungsinya dan tampilannya juga oke lah, simple, warnanya putih. Rexus apa ya, saya lupa, Nexus apa Nexus, saya lupa sih. Ini casing Nexus, oh Nexus C. Ini harganya sekitar segini. Punya saya yang putih ini. Yang hitam juga ada. Ini yang mid power. Harganya di bawah 500 lah, hampir 500. Itu untuk casingnya. Terus tadi liquidnya apa, coolernya tuh Corsair H100i kayaknya. Nah ini dia ada dua kayaknya deh, yang hitam sama yang putih ya. Nah yang putih ini, yang putih itu lebih mahal kayaknya, selisihnya lumayan, 500 ribuan Pak ya, cuman warna doang. Sebenarnya emang kece sih, sesuai sama jadinya mungkin kayak gini, sesuai sama kalau memang konsepnya mau putih-putih, emang bagus sih. Cuman
harganya juga selisihnya lumayan, padahal cuma perbedaan warna doang. Itu untuk apa ininya, liquidnya. RAM-nya biasalah ya, RAM Corsair 32 GB kit. Nah yang kayak gini nih, DDR4 ini lampunya bisa diatur semua. Punya saya kan tak bikin putih doang, nah nggak terlalu suka ini warna-warni. Nah itu untuk ini spek PC saya sih itu doang sih, nggak terlalu wow, biasa lah ya. Terus monitor yang saya pakai sekarang, yang kemarin baru saya unboxing itu LG 27GL 650F ya. Saya kemarin udah cerita di video sebelumnya kenapa saya beli ini, selain buat ngedesain, buat main game juga. Jadi saya nyari yang refresh rate-nya lumayan tinggi, 144 Hz ya, paling itu doang. Sisanya hardware pendukung ya, mouse saya pakai Corsair juga, Corsair Harpoon yang murah 200 ribuan. Saya soalnya beberapa kali pakai mouse yang agak mahal tuh nggak awet itu loh. Agak mahal tuh lebih dari 700 ribu lah, itu nggak awet. Saya 2 kali pakai gitu. Ini pernah pakai SteelSeries Rival 100 kayak Rival 100 nggak semahal itu deh ya, pokoknya yang 500an lah, hampir 500an. Itu nggak awet buat saya sih, karena saya mungkin ngefaktor gini, kliknya kan banyak ya, jadinya mungkin itu boros kliknya cepet. Rusaknya tuh double klik biasanya, bukan karena nggak bisa dipakai tapi double klik. Biasanya kendalanya itu aja. Kalau soal mouse, kalau keyboard saya ada beberapa, tapi yang sekarang saya pakai yang paling kecil, saya pakai merek apa, Aku 3068 60% ini kalau mau lihat, Aku 3086. Nah yang kayak gini saya punya 60% yang sebelum, yang layoutnya tanpa arrow gini, cuman kan susah buat ngedesain ya. Kalau saya kan terbiasa pakai arrow juga buat ngegeser-geser, jadi saya akhirnya beli lagi, nyari yang kecil tapi ada arrow-nya. Kalau sebelumnya saya pakai 60% ya, layoutnya kayak gini lah, mechanical 60% ya, kayak gini lah. Yang sebelumnya saya pakai layoutnya kayak gini nih. Ini kan nggak ada arrow-nya, agak susah nih, walaupun bisa pakai FN berapa gitu, cuman repot juga sih. Itu jadi saya beli lagi. Aku so far sih oke lah ya. Kalau switch yang biasa saya pakai, ini saya pakai yang red, entah itu Gateron atau Cherry MX. Nah mungkin nggak terlalu ini ya, saya nggak suka yang clicky gitu, sukanya yang linear aja. Bukan karena suara juga sih, tapi feelnya saya nggak cocok pakai yang clicky. Saya juga punya yang blue switch, yaitu yang 60% tadi, itu jarang saya pakai karena emang kurang cocok kali ya, nggak nyaman gitu makanya. Ya paling itu, apalagi ya, itu doang sih ya. Apa speaker yang saya pakai, oh ya headphone, mungkin headphone yang saya pakai ini murah juga,
saya lupa mereknya DB ya, DB apa DB berapa ya, GM ya, DB GM 200 atau 300 ya. Oh, DBE mereknya, DBE. Saya lupa sih yang mana. Bukan yang ini deh. DBE GM 250 kayak apa 200 ya. Oh iya, ini GM 200 yang saya pakai. Ini output mic-nya dari headphone itu ya, DBE GM 200. Saya males pakai mic itu, menu-menu meja udah pernah pakai dan hasilnya juga nggak bagus-bagus amat ya, murahan juga sih. Jadi sekarang pakai ini buat ngegame juga udah oke. Colokannya USB, ujungnya USB. Udah banyak yang nge-review, bisa dilihat sendiri untuk kualitasnya. Itu untuk headphone. Speaker saya kalau buat dengerin lagu, cuman kalau ini buat dengerin lagu nggak oke sih menurut saya. Nggak oke-nya karena ya apa ya, nggak tahu, rasanya beda aja. Saya sebelumnya kalau buat dengerin lagu pakai Audio Technica itu rasanya beda gitu loh. Kalau ini buat main game enak banget sih, stepnya bisa kedengeran banget. Tapi kalau buat dengerin musik kurang menurut saya ya, menurut telinga saya ya. Ya itu kalau headphone udah itu aja. Paling speaker saya dapat gratisan dari Beli TV yang Bluetooth LK berapa itu, LG LK ya. LG LK 2B ya. Nah ini bagus juga, mantap lah, lumayan lah dengan harga segini. Bluetooth juga kan, jadi nggak perlu pakai kabel-kabel yang merepotkan ya. Paling itu aja sih. Ada lagi nggak ya? Oh iya, PC saya pakai SSD ya, SSD biar lebih cepet lah. SSD cuman saya pakai buat sistem sih, sama game mungkin. Yang 240 GB mereknya kebetulan waktu itu karena saya ada masalah pas bikin baru, terus akhirnya beli SSD, yaitu mereknya Lexar. Nah, saya ini saran aja sih. Kalau saya bukan saran lah ya, ini dari saya sendiri sih. Saya nggak berani ngerakit PC sendiri. Jadi nggak berani beli part-part di online shop kemudian dirakit sendiri, itu saya nggak berani. Karena takutnya ada masalah gitu loh. Entah saya nggak bisa masangnya atau ternyata barangnya kurang oke, karena pabrikan tuh bisa mengalami ini ya, cacat produksi lah. Emang udah cacat dari barangnya sana walaupun masih baru. Jadi waktu itu RAM saya tuh bermasalah pada baru itu. Jadi di sana udah dicoba bisa, pas dibawa pulang sehari aman, hari berikutnya dia nggak mau booting. Saya kira kan ini Windowsnya mungkin lah ya, Windowsnya akhirnya saya install ulang beberapa kali, tetap sama aja, bisa jalan, terus nanti gitu lagi nggak bisa booting lagi. Terus akhirnya saya bawa ke tokonya lagi, juga sana ngiranya ini masalahnya juga di Windowsnya, karena saya pertama memang minta install ulang ya. Saya minta install ulang, di sana diinstal ulang tuh selalu ini nge-freeze gitu loh, prosesnya tuh berhenti terus.
Akhirnya sana mikir kalau SSD saya yang lama tuh udah rusak kali ya, jadi akhirnya saya beli lagi SSD. Ini Lexar itu, jadi Lexar tuh SSD yang beli terpaksa lah, bukan karena mereknya ya, maksudnya ya terpaksa adanya itu di sana pas yang ready. Karena ada dananya juga segitu, sebenarnya saya mungkin pengennya nambah itu yang M2 langsung lah ya, yang lebih bagusan sekalian, bukan yang SATA. Tapi karena mendadak akhirnya ya udahlah, seadanya aja, yang penting PC-nya bisa nyala. Ternyata setelah di ini nggak bisa booting juga, sama aja. Akhirnya sama yang punya toko dipakein RAM-nya dia, ternyata bisa. Nah, berarti kan RAM saya yang bermasalah nih, padahal baru. Nah itu salah satu hal yang menjadi pertimbangan kenapa saya nggak berani beli online gitu loh. Bukan nggak percaya ya, karena saya juga sering beli online, cuman untuk masalah komputer saya nggak berani gitu loh, karena nggak bisa ngerakitnya juga, dan takutnya kalau rusak itu nanti juga repot garansinya. Nah kebetulan karena ini beli di toko langsung ya, yang mengklaim garansi mereka bukan saya, jadi ya enaknya itulah. Saya nggak mau repot kalau bermasalah gitu, saya nggak mau repot, makanya cari yang aman aja, timbang nanti ada apa-apa. Tapi kalau emang udah biasa ngerakit sih ya nggak apa-apa, dan pengen menghemat budget kan biasanya beli online tuh harganya lebih murah sih ya, selisih berapa ratus ribu lah, lumayan. Cuman saya ya itu tadi, saya nggak berani, terutama masang prosesor. Kalau nggak pas takutnya soketnya rusak, masalah deh, karena prosesor tuh nggak murah, apalagi Intel ya. Intel tuh kan nggak murah ya prosesornya. Jadi saya, nah kebetulan ternyata malah RAM-nya itu rusak. Coba kalau saya beli online mungkin dapat kendala gitu, pusing nih, karena saya belinya offline toko langsung ya, tinggal bawa ke tokonya. Jadi waktu itu RAM-nya dipinjemin sama toko, sementara RAM saya yang rusak diklaim dulu sampai kayaknya seminggu deh baru datang. Ini saya ambil, saya tukar lagi. Ya gitu ceritanya. Untuk apa? Itu buat pertimbangan kalian ingin ngerakit tuh online, beli online, berakit sendiri atau mau ke toko langsung. Biasanya ke toko emang ada yang mungkin partnya lebih mahal dikit, ada yang sama aja, justru mungkin ada yang lebih murah dari di online. Tapi kalau kalian di pusat kota atau Jakarta katakanlah, beli ke toko langsung sih nggak masalah, harganya sama aja lah ya. Kecuali kalau di luar Jakarta tuh biasanya agak lebih mahal. Saya kan di Semarang, memang harganya sedikit lebih mahal ya. Kayak monitor mungkin lah ya, monitor tuh mungkin selisihnya sekitar 100-200. Tapi nggak semua part juga. RAM kayaknya sama aja sih. Kalau saya lihat RAM saya harganya sama toko online sama aja. Ya paling itu doang. Misalnya apa lagi? Nah, kalau budget itu tentukan sendiri, dan kebutuhan desainnya. Karena saya sebelumnya, kenapa saya sempat baca kemarin ada orang yang nanya mau ngerakit RAM, pakai RAM 32 GB katanya mubazir katanya. Tapi kan nggak tahu kebutuhan dari si penanya itu gimana. Padahal saya pakainya 32 GB. Ya masa mubazir atau enggak? Karena sebelumnya saya pakai 8 GB ya. Sebelumnya saya pakai 8 GB di komputer saya yang lama. Rasanya nanggung banget kalau cuma naik satu tingkat gitu ke 16 GB. Kebetulan harganya juga lagi nggak tinggi dan saya ada dana, akhirnya saya pakai
32 GB lah sekalian. Kebetulan saya kan kadang juga bikin font ya. Bikin font kalau tekstur tuh RAM 8 GB tuh udah ampun-ampunan, berat banget kalau ngerender di AI ini. Jadi cari aman lah daripada nanti ada kendala lagi. Ya paling itu aja sih ya curhatannya untuk merakit PC. Apalagi yang perlu diperhatikan saat merakit PC itu harus pokoknya inilah ya, budget sendiri, sesuaikan dengan kebutuhan sendiri, jangan disesuaikan dengan kebutuhan orang lain. Kadang tuh orang nanya, misal katakanlah di grup lain, sering banget nih di grup desain, orang nanya spek laptop buat ngedesain yang bagus yang gimana ya. Nah yang komen tuh rata-rata pasti ngerekomen laptop mereka masing-masing yang dipakai tanpa tahu kebutuhan ini yang nanya gitu. Pokoknya aku pakainya ini udah bagus. Umumnya terjadi seperti itu. Jadi ya, kalian sebenarnya bisa nyari tahu sendiri lah ya. Misalnya software yang dipakai Adobe Illustrator, bisa dilihat minimum requirement berapa, recommended requirement apa gitu. Itu bisa dilihat, nanti bisa dicari. Oh ya, terus sekedar saran, saya dulu juga nggak ngerti amat soal komputer. Saya dulu beli laptop itu asal lah, katakanlah asal. Saya beli ROG itu nggak terlalu paham soal prosesor. Jadi waktu itu saya beli ROG itu nggak ngerti prosesornya yang dipakai lah. Saya ngertinya cuman Core i7 apa Core i5 gitu, tapi saya nggak ngerti itu gen berapa. Ternyata saya baru paham itu ya beberapa tahun belakangan lah. Itu masih gen 2, jadi wajar kalau core-nya masih kecil. Gen 4 nih, gen 4 atau gen 3 gitu. Jadi saya nggak ngerti. Jadi mungkin teman-teman nih yang nggak terlalu ngerti, kalau mau rakit PC jangan cuma dilihat prosesornya, core-nya itu doang, Core i5, Core i7, tapi lihat juga gennya, generasi berapa. Kalau generasi 3, generasi 4 itu kan udah jadul banget. Dengan yang baru mungkin minimal gen 8 lah ya. Entah itu Core i3, Core i5, Core i7. Kalau Core i3 ya pakai yang gen 9 lah. 9 kayaknya 9100 Pak ya, kalau nggak salah. Jadi nggak cuma asal wah Core i5 nih, Core i7 nih, tanpa paham gennya itu gen berapa. Jadi itu kesalahan saya dulu, yang akhirnya saya mempelajari. Jadi saya sering mempelajari berbagai hal ya, nggak cuma soal desain, tapi apa-apa yang mendukung profesi saya. Bahkan soal mechanical keyboard pun saya belajar beberapa bulan untuk memahami itu, untuk paham apa bedanya masing-masing switch, bahkan perbedaan keycaps profilnya dari yang DSA, SA, banyak banget lah yang bisa dipelajari. Dan itu nggak cukup hitungan hari, hitungan minggu ya, karena ilmunya tuh terlalu luas. Sama juga dengan PC, saya mempelajari ini karena saya beberapa kali, 2 kali lah saya beli laptop itu nggak ngerti apa-apa. Dulu pertama itu
Zaman saya kuliah saya beli laptop tuh prosesornya Intel Atom. Nah, kata salesnya nih, itu setara dengan Core 2 Duo zaman itu. Tapi ternyata performanya tetap nggak bisa kayak Core 2 Duo. Jadi kalau teman-teman beli satu terus salesnya bilang ini setara dengan ini, nah itu lebih baik cari yang lain, cari yang bener-bener itu. Misalnya katakanlah setara dengan Core 2 Duo, ya beli Core 2 Duo aja. Itu saya 2 kali nih kena sales yang ngomong dengan setara itu. Saat beli monitor juga gitu. Tahun 2015 Pak ya. Panel VA Pak ya. Dia bilangnya udah setara dengan ini, gambarnya udah setara dengan yang IPS. Ya ternyata tetap nggak bisa setara, tetap beda panelnya. Kinerjanya juga pasti beda, warnanya juga pasti beda. Jadi kata-kata setara tuh ini nggak benar-benar setara lah. Itu cuman rayuan belaka. Ya samalah kayak orang-orang beli handphone yang biasa rame itu ya, yang dirayu sales. Biasanya orang nyari Samsung ditawarin merek lain. Kalau nyari yang setara merek ini aja, nah itu sebenarnya ya nggak setara juga. Mungkin setara harganya, tapi secara tertulis speknya mungkin setara ya, tapi secara kualitas ya mungkin enggak. Karena apa yang ditulis itu kan masing-masing produk pasti punya kualitas masing-masing lah. Nah itu saran aja sih buat teman-teman biar tidak tergoda rayuan gombal para salesman. Karena saya udah 2 kali kena seperti itu, monitor sama laptop dulu. Ini setara Intel, setara Core 2 Duo, ternyata waduh, setelah dipakai tuh bener-bener pahamnya sih pas ya udah lama, pada sampai laptop udah nggak dipakai baru ngerti oh ternyata emang nggak bagus. Mungkin kalau buat office doang oke lah Intel Atom tuh. Tuh buat pekerjaan seperti desain grafis ini ya nggak apa ya, nggak mumpuni lah, kurang mumpuni lah. Paling itu aja ya. Ada lagi nggak ya? Saya ingat-ingat dulu nih. Kalau ada lagi apa ya? Monitor saya yang baru kemarin udah tak jelasin. sRGB, oh ya, monitor tuh kan. Jadi teman-teman kalau beli monitor nih, kalau keperluan desain grafis atau gambar lah katakanlah, bisa cari review soal color gamutnya. Jadi cari color gamutnya ya minimal itu tadi sRGB 99%. Tapi nggak semua monitor itu menampilkan color gamutnya. Secara dari yang saya baca-baca sih, kan color gamut ada NTSC, kemudian itu sRGB, ada Adobe RGB lah. Adobe RGB itu paling tinggi sih. Tapi sebenarnya semua monitor tuh punya itu. Tapi tergantung dari pabrikannya pengen menonjolkan yang mana gitu. Kalau targetnya desainer mungkin yang ditonjolkan Adobe RGB sama sRGB-nya. Padahal ya tetap ada NTSC-nya sih. Itu dari yang saya baca ya. Jadi kalau yang saya beli ini di webnya emang keterangannya NTSC 19 berapa gitu ya. Tapi saya cari review juga, soal color gamutnya. Jadi di situ saya nemu sRGB 99% juga sih. Kalau ini 96, berapa gitu, hampir 97 lah.
tapi menurut saya udah oke lah, udah cukup, udah sangat cukup. Jadi nggak asal beli monitor gitu loh, ntar warnanya kurang bagus bingung kamu gitu ya. Kalian bisa cari ya, hampir semuanya kayak saya mau beli itu pasti saya pelajari dulu. Jadi saya beli barang itu biasanya antara waktu belinya dan mempertimbangkannya tuh bisa beberapa bulan bahkan bertahun-tahun kali ya. Sampai jadi biar nggak nyesel kayak dulu lah. Semuanya harus dicari benar-benar, harus memahami betul apa yang mau dibeli. Nah itu kuncinya, harus memahami betul apa yang mau dibeli, kebutuhannya seperti itu. Ini LG 27 GL, ini saya kasih lihat masih FHD ya, saya nggak nyari yang 1440 resolusinya. Seri di atasnya sih ya nih, IPS dengan sRGB 99%. Ini yang ditonjolkan. Terus refresh rate-nya bisa dimiringin ke atas bawah, bisa dinaikin, bisa diputar vertikal, horizontal. Ini kualitas gambar, respon time-nya kalau 144 Hz itu 5 ms kayaknya, tapi kalau di setting jadi 1 ms, ini refresh rate-nya jadi 60 Hz. Cuman saya nyoba buat main game, pas saya setting buat ini ternyata refresh rate-nya langsung turun 60 fps. Tapi ya udah oke juga sih segitu. Cuman kan saya mau beli ini, mau nyoba ini ya 144. Apa motion blur ini saya nggak terlalu merasakan, kayaknya malah pusing saya kalau pakai motion blur tuh. Udah nyoba juga sih ya. Ini monitor, kalian juga bisa kalau misal nyari color gamut lah, katakanlah 27 GL 650F color gamut. Nah di sini ada web yang mereview biasanya tadi ini, atau Tom's Hardware biasanya. Nah ini kan ada nih untuk gaming, untuk multimedia skornya segini. Di sini ada review-reviewnya. Ini nilainya cuma segini, HDR gamingnya. Saya kan untuk kebutuhan yang lain juga. Nah ini sRGB 99%, NTSC 72%. Ya sebenarnya semuanya kan ada itu ya, cuma tergantung dari si pabrikannya mau menampilkan di webnya itu apa gitu. Ini ada perbandingannya. Kalau seri yang di atasnya ini tuh 27 GL 850, yang ini itu resolusinya sudah 1440p. Kalau punya saya kan masih 1080 ya. Ini sRGB. Jadi kalian tuh bisa lihat, bahkan mungkin punya iPad lah, iPad Pro 2017 color gamut, kalian bisa lihat akurasi colornya tuh berapa sih. Kalau pusing nyari bacanya, ketik aja lah, cari color gamut. Depan iPad 122%. Nah ini berarti iPad Pro ini warnanya lebih canggih nggak ya, karena color gamut sRGB nya sampai 122%. Lebih bagus dari Surface Pro. Iya, saya juga ada Surface Pro, emang warnanya emang lebih bagus iPad Pro yang 2017.
Nah itu coba kalau MacBook Pro 2017 pada tahun yang sama ya, color gamut. Kita cari color gamut, enggak nongol ya, enggak nongol, enggak ada ya. Oh ini ada Adobe RGB 91%, berarti ini lebih tinggi sih. Ya biasanya nyari monitor ya, lihat itunya lah, color gamutnya. Kalau kalian memang butuh warna yang akurat, semakin tinggi persennya semakin bagus, tapi ya pasti harganya juga semakin mahal. Itu kira-kira begitu. Terus apa lagi ini kan, itu aja sih ya, udah nggak ada lagi kan ya yang mau saya review. Saran saya soal rakit PC sudah, nyari monitor sudah semua. Saya udah jelasin spek yang saya pakai. Terus apa lagi nih, lama juga ya nih ngobrolnya ya, udah berapa jam nih. Saya sambil bikin ini, apalagi nih kan, mungkin ada yang mau ditanyakan nanti di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab, kalau enggak ya saya balas, tapi saya memang nggak tahu, daripada saya sok tahu ya. Jadi saya menceritakan tuh apa-apa yang memang berdasarkan pengalaman lah, bukan sesuatu yang mengada-ngada. Jadi semuanya ada pengalamannya, nggak cuman KTM-nya jari ini. Gitulah pokoknya ya. Ini saya rekaman jam berapa nih? Hampir jam 2 dini hari. Saya lagi nyoba warna-warna tato. Ya paling itu aja ya, udah ya. Ini kebetulan desainnya juga udah kelar nih, ini doang. Mau kasih like ya, udah deh temenin sampai ini kelar lah ya. Oke guys, loh kok gini. Nanti kalau saya ingat sesuatu saya jelaskan lagi. Apalagi nih? Oh ya, mungkin hardware yang saya pakai. Saya pakai iPad Pro biasanya buat bikin sketch. Yang iPad Pro masih yang lama, yang 2017, yang 9 in. Yang ya sketchnya ini itu salah satunya yang sketch ini. Nah ini saya buat di Procreate. Saya nggak terlalu bisa yang gambar-gambar halus di Procreate, jadi sketchnya ya gitu aja. Jadi nggak pernah bikin karya yang sampai kelar di Procreate ya. Kalau di iPad itu emang nggak jago juga sih, di sketch kasar aja.
nggak bisa. To be is not the way to be. Oh ya, ini saya yang nanya, yang mungkin penasaran. Nggak ada yang nanya sih, mungkin pengen tahu tapi penasaran. Jadi saya lagi mencoba men-challenge diri saya untuk produktif, karena saya bertahun-tahun tuh sama sekali nggak produktif. Jadi saya mau men-challenge diri saya sendiri, apakah mampu produktif dengan membuat karya setiap hari. Jadi saya ikut challenge 36 hari of type itu, 36 days of type, tapi nggak berkonsep. Jadi saya nggak bikin misalnya A for apa, B for apa gitu ya, biasanya ada yang begitu kan, misalnya A for angsa, B for bebek gitu. Saya nggak bikin gitu, jadi saya ya bikin semaunya aja. Cuman stylenya saya usahakan sama, entah warnanya, style lainnya atau ini coloringnya. Terus yang kemarin sempat nanya color palette, saya nggak punya color palette, jadi ini semuanya ngasal aja. Bisa kalian lihat sendiri kan, ngambil warnanya ya udah comot-comot saja. Kalau udah terbiasa pasti tahu warna yang biasa kalian pakai, udah dapat feel-nya, tapi nggak butuh color palette lagi. Kalian bisa menciptakan color palette kalian sendiri. Seperti itu, udah selesai nih. Tinggal ini kasih highlight juga nih. Tuh, ini tadi udah tak kasih ya, kok hilang, kegeser. Dikit lagi. Nah ya, saya beli monitor buat nge-game tuh. Sehari-hari mainnya Apex Legends. Sebelumnya saya main Overwatch, tapi setelah PC saya jadi, saya main Apex Legends. Jadi dari game berbayar saya malah main game gratisan ya, karena asik sih Apex Legends. Apa ya, bisa battle royale tapi mainnya lumayan barbar lah. Saya nggak suka yang model ngecamp, tapi nggak YOLO juga sih, masih tetap lihat keadaan, nggak asal maju, darder baku hantam. Paling itu aja. Si background udah oke. Terima kasih sudah menonton video saya, mendengarkan celotehan saya. Semoga ada manfaatnya buat kalian, entah ilmu yang bisa berguna di masa depan. Ya, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Go.